Baik rekan sekalian, sore ini kita akan rilis dua kasus. Yang pertama adalah kasus pembunuhan yang baru saja terjadi pada tanggal 23 Februari tahun 2024 di wilayah hukum Polres Kertapati. Yang kedua adalah kasus lama di tahun 2021, tepatnya 18 September tahun 2021, di mana sebagai korban adalah seorang anak perempuan yang masih di bawah umur. Sebelumnya coba akan saya wawancarai pihak tersangka yang dua ini, yaitu saudara Imam Basri selaku tersangka utama bin Abadaluddin dan tersangka kedua adalah Marwan bin Daud. Kalian berdua berteman, keponakan satu keluarga. Kamu kenal yang namanya si Adios? Apa? Kenal? Pernah bermasalah sama Adios? Tidak pernah bermasalah. Ya, terus kok kamu jengkel kenapa? Saya kan beli pasipan Pak. Cuma masalah itu aja? Motor saya kan nyangkut Pak posisinya. Nyangkut di besi-besinya itu? Iya. Jadi hanya masalah itu saja? Sebelumnya pernah ada masalah nggak? Nggak pernah Pak. Kalau saya tegur kan ada kan. Ya intinya baru masalah itu saja ya Pak. Kamu kenal si Adios itu orang apa? Memang dia jagoan di situ atau bagaimana? Ada berapa? Preman. Tahu dari mana preman? Dan dia Apa? dan dia Iya ya. jaga Ya. jaga. Jaga. Selama ini dia yang menguasai daerah itu. Maksudnya jaga itu gimana? Ada rumah. Jaga mana? Kalau perkenannya semua. Apa? Oh, alat berat megang dia semua. Baik rekan sekalian, dapat kami sampaikan pada tanggal 23 Februari tahun 2024 terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang tersangka yang pada awalnya yang bermasalah adalah antara saudara Imam Basri bin Badaluddin dengan korban yaitu saudara Adios Pratama. Kemudian permasalahan itu berkembang yang pada akhirnya keponakannya sendiri yaitu saudara Marwan bin Daud ikut-ikutan melakukan tindak pidana yang terjadi. Singkat ceritanya adalah saudara Adios Pratama adalah warga yang ada di sekitar situ juga, di lokasi itu juga, di TKP itu juga. Mereka semua ada satu warga di situ. Hingga pada saat kejadian saudara Imam ini ingin melintasi jalan karena ada yang ingin dibeli perabotan berupa perlengkapan listrik ya. Kemudian melewati sebuah lorong tersebut, namun pada jalan di lorong tersebut menumpuk beberapa besi bangunan yang notabene milik korban yaitu saudara Imam, saudara Adios Pratama, milik Adios Pratama. Kemudian ketika melewati motornya yang ternyangkut di besi tersebut, kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada pihak korban Adios Pratama agar kalian disingkirkan sehingga supaya tidak mengganggu lajunya kendaraan yang bersangkutan maupun yang lain. Seketika disampaikan ternyata ada kata-kata yang kurang menyenangkan yang pada akhirnya membuat Adios itu mendekati korban, yang lagi mendekati tersangka yaitu Imam Basri bin Badaluddin. Kemudian setika melakukan tindakan penamparan dan berlanjut ada sebuah ucapan yang bersifat tantangan. Apabila tidak terima, ambillah pedang. Spontan dengan kata-kata tersebut yang bersangkutan kembali ke rumahnya, jalan kaki kan, kembali ke rumah jalan kaki, betul mengambil pedang. Kemudian didatangilah tersangka korban yaitu saudara
pertama yang ternyata tidak mengalami luka-luka. Kemudian ketika membalikan badan, dilakukan pembacokan yang kedua dengan pedang ini ke bagian pergelangan tangan dan terluka. Spontan ketika terjadi luka, saudara sepupunya atau ponakannya sudah melawan itu membantu melukai tangannya juga yang satunya. Dan pada akhirnya terjadi tindakan yang sifatnya membabi buta hingga pada akhirnya korban tewas ketika di TKP tersebut. Singkat ceritanya adalah motifnya karena rasa jengkel atas tindakan yang dilakukan oleh korban, karena yang pertama karena menampar, kemudian melakukan perlawanan, penantangan, yang notabene yang bersangkutan diri pada posisi yang tidak menguntungkan karena menempatkan barang-barang besi, bangunan milik daripada korban di tengah jalan, kemudian mengakibatkan kendaraan tersangka ini menyangkut, dan ketika saling diingatkan, tahu yang terjadi adalah percekcokan yang tidak menguntungkan yang pada akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan ini. Rekan-rekan sekalian, pada kegiatan maupun peristiwa tindak pidana tersebut, tersangka menggunakan sebilah pedang yang diambil dari rumahnya, kediamannya pada saat mendapatkan tantangan tersebut. Dan pedang ini sempat dibuang di sebuah rawa, dan pada awalnya kami menemukan hanya sarungnya saja di kediamannya. Kemudian setelah kita melakukan upaya penangkapan tersangka, kita mencari pedangnya yang dibuang dan kita dapatkan sebilah pedang itu. Yang kedua, untuk tersangka kedua itu saudara Marhan ini memang sejak awal yang bersangkutan pas saat memancing membawa sebuah pisau, sebilah pisau yang digunakan, yang pada akhirnya juga digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan melukai korban saudara Ajeng Pratama. Jadi motifnya adalah sakit hati, kemudian modusnya adalah dengan menghujamkan bacokan dengan pedang dan pisau. Atas pilihan tersebut, rekan-rekan sekalian, tersangka kita lakukan pemeriksaan secara maraton dan kita persangkakan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman pidananya kalau 340 itu. Demikian juga untuk 338 adalah ancaman pidananya 15 tahun penjara. Kami tidak ada kesulitan dalam melakukan penyidikan karena barang bukti semua dapat kita dapatkan, dan juga alat bukti yang kita persangkakan bisa kita pertanggungjawabkan mengerucut kepada barang bukti yang ada, kesaksian yang ada, yang pada akhirnya saat ini yang bersangkutan dua orang ini kita tetapkan sebagai tersangka. Sejak awal saudara Imam begitu melakukan tindak pidana melarikan diri ke saudaranya di daerah Talangpat, dan sejak awal saudara Marhan selaku tersangka kedua sudah kita amankan, namun pada saat itu alat bukti kurang mendukung dan awalnya kita mengira yang bersangkutan hanya sebagai orang yang melihat saja, namun dalam proses yang ada begitu tersangka utama kita amankan, demikian juga kita terbuka informasi yang lain kesertaan daripada saudara Marhan dalam tindak pidana tersebut melibatkan diri. Demikian rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Baik rekan sekalian, jadi saya ingatkan kembali peristiwa ini sudah cukup lama dan jadi perhatian utama kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 2021 karena sebagai korban adalah seorang perempuan yang masih di bawah umur. Oleh karena itu pada saat itu tersangka utama melarikan diri, namun orang yang ikut serta dalam peristiwa pidana yang ada yaitu saudara Alek saat itu berhasil kita amankan dan sudah kita lakukan tindakan penyidikan, dan saat ini sedang menjalani proses hukuman di lapas yang notabene dijatuhi sanksi pidana selama 6 tahun penjara.
Kemudian kita maraton mencari tersangka utama karena kejadian tersebut melibatkan 2 orang tersangka. Dengan peran saudara Alek itulah yang menghadang karena motifnya adalah perampokan atau pemalakan. Pemalakan yang terjadi di satu lorong di daerah Kecamatan SU1, di mana pada saat itu tersangka sedang mabuk minum tuak. Kemudian lewatlah sepasang muda-mudi yang sedang akan melintas jalan tersebut, namun dihalang-halangi oleh pihak tersangka, baik saudara Alek yang sudah kita tahan maupun saudara Bambang. Ketika dihalang-halangi, driver ataupun pengendara motor saudara Wahyu yang saat itu sedang berbanjangan dengan korban itu menghindar daripada hentian secara memaksa dari pihak tersangka. Kemudian berhasil menghindar saudara Wahyu, namun secara spontan rekan beliau yaitu saudara Bambang atau Bambang ini, rekannya si Alek itu Bambang ini berhasil melayangkan satu tusukan ke bagian yang mematikan korban tanpa disengaja kena di bagian leher, sehingga spontan di TKP korban yang yaitu seorang perempuan yang masih di bawah umur dengan korban atas nama Yuliani yang sudah almarhum meninggal dunia di tempat. Atas tindak pidana yang terjadi, kita lakukan penyidikan secara maraton dan tersangka utama melarikan diri, dan baru kemarin 2 hari yang lalu berhasil kita tangkap. Yang bersangkutan kita amankan di daerah Jakarta Utara di Muara Angke yang notabene sebagai nelayan apa? Nelayan cumi. Namun berhasil kita dalami, kita deteksi, dan ternyata tersangka berhasil kita tangkap. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas tertangkapnya saudara Bambang berarti tuntas sudah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2021 dan berhasil kita ungkap di tahun 2024 ini, sehingga menyempurnakan tindak pidana motif pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dan ini bagian PR kita utama, sekali lagi karena korbannya adalah seorang wanita yang masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun. Atas tindak pidana yang terjadi, tersangka Alek Wahyu Alexander, Alek alias Wahyu Alexander, dan Bambang Gunawan alias Bambang alias Roy Martin, namanya Roy Martin panggilan keluarga, kita persangkakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 70C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukumannya yaitu 15 tahun penjara. Demikian rekan-rekan penuntasan tugas yang ada kasus pembunuhan yang telah terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.